94. Aku tak baik-baik saja. Apa ini artinya dia memang membatasi diri untuk tidak bertemu denganku lagi? Bukan memikirkan tentang tes-tes yang tadi disebut oleh Reiko dan juga tentang ujian masuk perguruan tingginya. Selepas Reiko menjelaskan, justru itu yang terbesit di dalam hati Aida. Tapi tentu saja, dia tidak bertanya dan sudah mengangguk paham. Toh, apa yang harus ditanyakan pada Reiko yang terlihat dingin di hadapannya? Mengkonfirmasi apakah dia mau bertemu lagi dengannya atau tidak. Sudah jelas hubungan mereka bukanlah sebuah hubungan yang memiliki status. Apa dia benar-benar marah karena aku pergi dengan Mas Dimas? Makanya dia mengambil keputusan begini dan membatasi dirinya denganku, karena dia pikir aku bukanlah gadis baik-baik. Pemikiran bodoh macam apa ini? Aida juga tahu, ini adalah selintas pemikiran tak logis dalam benaknya. Tak seharusnya dia memikirkan hal ini, tapi selepas suami di atas kertasnya tadi sudah menjelaskan itu dan pergi naik ke atas dengan makanan yang dia bawa, dirinya yang sendirian di dapur memang tidak bisa berbohong kalau itu ada dalam benaknya. Tapi, bukankah ini yang terbaik untuk kami? Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada diriku kalau aku berdekatan lagi ini. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi kalau aku memang ingin ada di sisinya. Dan bukankah kalau seperti ini akan lebih ruwet? Ayolah Aida, dia bukan siapa-siapamu. Ikatan kalian ini hanyalah pura-pura. Lagi dan lagi Aida memperingatkan dirinya. Siang itu dia hanya mengambil makanan yang mau dimakan olehnya dan tidak ada niat untuk memasak apapun lagi. Aida ingin segera masuk ke dalam kamarnya dan beristirahat. Istirahatkan tubuh, hati, pikiran, dan perasaannya. Sehari ini, suasana hatinya memang tidak terlalu baik. Bahkan setiap kali sholat, yang ada hanya derayan air mata saja. Dan lagi-lagi, Aida menutupi dirinya sendiri. Tuhan, kenapa aku rindu sekali dan ingin memeluknya, ingin bicara dengannya, ingin segera bercanda dengannya, dan ingin dia ada di sisiku, meski dia menyebalkan. Ada sedih yang tertahan dalam hati Aida, dan bahkan Aida menertawai dirinya sendiri dengan kebodohan pikirannya itu. Aku menyimpan kemejanya, dan aku memeluk kemejanya begini di hadapannya. Tuhan, apa-apaan aku ini? Kemeja itu sebenarnya ingin dilaundry oleh Aida, tapi dia lupa memasukkan itu ke laundry milik Reiko yang memang laundrynya berbeda. Alhasil, dia melaundry dengan baju-bajunya sendiri dengan mesin cuci. Dan saat ini, Aida tak berani mengembalikan baju itu, karena Reiko sendiri susah menjelaskan kalau kemejanya tidak boleh masuk ke mesin cuci. Tapi hanya ini yang bisa membuatku waras. Kalau aku tidak memeluk ini, aku semakin gila karena merindukannya Tuhan. Duhai Engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai Engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu. Hiduplah Engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Kenapa aku harus memutar lagu ini? Aida stres sendiri. Dan saat ini, Aida hanya memeluk kemeja itu saja, seperti seseorang yang tak waras. Menciumi dan mendekapnya erat dengan mata sembab, meringkuk di tempat tidurnya. Hari demi hari berlalu, kebiasaan ini malah semakin menyiksanya. Tapi aku benar-benar merindukannya. Tapi aku tidak boleh begini terus. Aida sudah berusaha mencoba untuk fokus dan tidak memikirkan tentang hal ini. Dan dia memang benar-benar tidak pernah muncul di pagi hari. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Seminggu sudah berlalu, tapi Aida memang tidak bisa konsentrasi, dan setiap pagi, sejujurnya dia menunggu seseorang itu untuk turun.
merindu akan senyum dan keisengannya. Meski hatinya mengomeli dirinya sendiri dan memaksanya untuk tetap pergi dari dapur itu sebelum jam 6 pagi, dan ujungnya dirinya hanya menangis di tempat tidur seperti kemarin-kemarin. Aku rasa aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Bukankah dia menyuruhku untuk belajar? Setelah masuk ke dalam kamarnya, Aida kembali mengingatkan dirinya karena seminggu ini dia tidak pernah belajar. Rasa syok dan kehilangan akan seseorang yang memang ingin ditemuinya itu semakin lama semakin besar dan semakin tak bisa dikendalikan olehnya. Padahal ujian sebentar lagi, itu sudah tanggal 7 Mei. Tapi aku ingin sekali bicara dan mendengar suaranya. Ingin sekali Aida memaksa keluar dan menunggu orang yang terus ada dalam benaknya itu. Tapi apa yang akan terjadi nanti? Bukankah ini akan mempermalukan dirinya sendiri? Bukankah dia sudah mengatakan kalau dia tidak menyukai pria itu? Dia bukan jodohmu. Kau sendiri yang sudah minta pada Tuhan, bukan? Untuk memberikan seseorang yang bersih dan suci. Seseorang yang menjaga dirinya sama seperti dirimu menjaga dirimu sendiri. Tapi saat Aida bicara begini, justru dia merasa sedikit sakit dalam hatinya. Aku tidak menjaga diriku, dan aku sudah membiarkan dia menyentuh tubuhku. Sentuhannya itu, mungkin benar kata orang, kalau sentuhan dan kedekatan antara pria dan wanita itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Sama seperti yang terjadi pada Aida, apalagi dia masih mengingat jelas apa saja yang terjadi antara dirinya dengan Reiko, mulai dari saat kecelakaan yang terjadi pada tangan dan kakinya, terus hingga dia mengingat juga ketika Reiko sakit perut tak tertahankan, dan malam-malam setelahnya saat dirinya diminta untuk tidur bersama dengan pria itu. Air mata yang mengalir membuat Aida kembali menyerut cairan di hidungnya. Sudahlah Aida, kau harus fokus dengan pelajaranmu. Sebentar lagi akan ada ujian untuk masuk ke kampus. Sedangkan Ingrid, dia masuk di UI dan ini sulit. Hampir semua mahasiswa ingin masuk ke sana. Dan aku juga sudah lama tidak belajar kan? Aida mengingatkan dirinya sendiri soal ini. Dia tidak boleh terus-terusan bermain-main dan bukannya sekarang adalah waktunya untuk fokus pada masa depannya. Ingat Aida, kau tidak selamanya bersama dengannya dan tidak akan selamanya mendapatkan kehidupan semudah ini. Makan tinggal makan, mau melakukan apapun di rumahnya ini, kau bisa lakukan. Walaupun mungkin tidak ada cinta di rumah ini. Tapi semua kebutuhan orang tuamu dan adik-adikmu terpenuhi. Tapi nanti tidak akan lagi seperti ini. Aida mengingatkan dirinya sendiri juga, dia tak boleh terus-terusan jatuh ke dalam rasa yang tidak jelas. Dan selama seminggu ini, mengharapkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Toh dia sendiri juga sudah melihat bagaimana hubungan antara Reiko dengan Brigita, bukan? Lihat Aida, betapa bodohnya kau. Sudah sering melihat dia bersama dengan wanita itu, tapi kau terus-terusan berharap padanya. Dan sekarang, bukankah ini yang terbaik? Dia sudah menjauh darimu, dan kau tidak perlu lagi memikirkan tentangnya. Ini yang terbaik untuk kalian. Kalau bisa, kalian tak perlu bertemu lagi. Ya kan benar? Bukan sekali Aida bicara begini pada dirinya sendiri, dan ini sudah seminggu berlalu. Tapi memang dia terus-terusan harus berbuat seperti ini. Ayo semangat, orang meninggal saja berkabung yang diizinkan di agamamu itu cuma 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Dan lihat, apa yang kau berbuat pada dirimu sendiri, mengharapkannya dan tidak bisa melupakan dirinya sampai seminggu lebih. Ini gila. Aida sudah protes, dan kini dia tidak mau lagi meneruskan semua yang gila di dalam benaknya. Satu-satunya yang paling masuk akal untuknya adalah melupakan. Aida akhirnya berjalan menuju ke meja belajarnya, berusaha untuk fokus dan kembali duduk di sana untuk mengerjakan sesuatu yang memang sudah harus dikerjakannya dari seminggu yang lalu. Belajar. Tak ada yang lain yang harus dilakukannya kecuali belajar. Bukankah Reiko juga sudah mengingatkan kalau fokus utama Aida adalah belajar dan dia tidak perlu lagi memikirkan tentang yang lainnya. Demi masa depan dan hidupmu, jadi mulai sekarang, ayolah fokus. Aida memaksa, dia mulai membuka buku, dia mulai mencari di internet bahan untuk belajarnya. Dia mulai masuk komunitas-komunitas di Facebook juga untuk mempelajari tentang ujian penerimaan mahasiswa baru. Aida mulai membuat dirinya tenggelam dalam rutinitas barunya, berusaha untuk tetap fokus pada pelajarannya, meskipun Tuhan, kenapa rasa rindu ini dan kenapa rasa ingin untuk bertemu dengannya tidak bisa kulupakan? Bahkan aku sudah berusaha untuk tetap fokus selama hampir 20 hari terakhir ini dan berusaha untuk tidak memikirkannya dan terus saja belajar. Tapi kenapa aku terus-terusan masih mengingatnya dan hatiku merasa sangat sakit sekali karena rindu. Iya, Aida memang belajar. Dia tidak melupakan semua pelajarannya itu, tapi tetap ini mengganggunya.
Ada rasa-rasa yang membuat dirinya juga tak nyaman. Bahkan sambil belajar, dia juga membawa kemeja itu kemanapun dia pergi, termasuk menaruhnya di meja belajar dan menaruhnya di sampingnya saat dirinya ingin tidur. Kenapa aku begini? Aida tak tahu. Apakah dia yang memang sial sendiri sampai terus-terusan memikirkan tentang orang itu? Tapi bagaimana dengan Reiko sendiri? Hampir 3 minggu ini dia tidak bertemu dengan Aida. Apa semua baik-baik saja untuknya?